Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita memulai kembali pembelajaran secara PJJ dan juga ada yang PTM ya, setelah kemarin kita melaksanakan PTS. Hari ini kita langsung masuk ke tema 6 subtema 4 ya, pembelajaran 1. Nah, mari kita membaca percakapan antara Siti dan Ayah. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Ayah, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti, apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Ayah menjawab, tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Siti bertanya lagi, kapan kita harus menyiram tanaman? Ayah menjawab, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Siti, baik Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, kita akan belajar mengenai kalimat tanya, kata tanya, dan membuat kalimat tanya juga. Coba mari kita jawab bersama-sama ya ini. Yang pertama pertanyaannya, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Nah, yang ini benar ya, karena dalam percakapan ini ada kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini kan tanda tanya, tahu ya? Tanda tanya. Sedangkan kalau kalimat berita yang biasa kalian tulis itu diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian yang nomor 2, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Coba kita lihat saja di sini tanda tanyanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata dalam percakapan ini hanya ada 4 kalimat tanya. Berarti jawabannya tidak sesuai ya. Kemudian yang berikutnya, kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Coba mari kita lihat pada percakapan ini. Mengapa ada, kemudian apakah, lalu kapan, dan juga apakah ya. Tapi untuk kata tanya siapa dan bolehkah tidak ada ya pada percakapan, berarti jawabannya tidak sesuai. Kemudian kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Oh, tentu saja ini benar ya, karena setiap menulis kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kita tahu yang mana kalimat pertanyaan dan bukan. Tandanya ya ditandai dengan adanya kalimat tanya pada akhir kalimat. Nah, cara intonasi dalam kalimat tanya juga berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Contohnya saja seperti ini. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Nah, kan jadi kalau bertanya seperti itu, ada nadanya tuh penasaran gitu ya ketika kita bertanya. Dengan kalau kalimat pemberitahuan, Ayah menjawabnya supaya tanaman tumbuh subur. Nah, hanya seperti itu aja, datar, beda dengan kalimat tanya. Nah, sekarang mari kita tuliskan kata tanya. Macam-macam kata tanya ya. Kata tanya itu ada 6. Apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, apa, siap, 1, 2, 3, 4, 5. Apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan berapa ya, berapa. Coba sekarang kita buat contoh kalimat tanya dari kata tanya
yang ada di sini. Misalnya apa? Apa yang harus Apa yang harus dilakukan untuk merawat tanaman? Misalnya merawat tanaman. Nah, kemudian kalimat tanya siapa? Mari kita buat kalimat tanya dari kata siapa. Kalimat tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang ya. Contohnya, siapa yang bertugas piket hari ini? Nah, kemudian mengapa? Mengapa kamu bersedih? Misalnya untuk menanyakan sebuah alasan ya. Kemudian kapan? Nah, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu datang ke rumahku? Lalu bagaimana? Bagaimana itu untuk menanyakan cara. Bagaimana? Contohnya, cara membuat hiasan vas bunga. Misalnya. Lalu satu lagi, nah berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah ya. Berapa banyak telur yang dihabiskan untuk membuat kue bolu misalnya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi kata tanya itu ada 6. Ini contoh-contoh kalimatnya. Nah, sekarang tugasnya coba kalian tuliskan 4 macam kalimat tanya, 4 macam kata tanya, lalu buat kalimatnya sesuai kata tanya yang kalian tulis ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Nah, ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Sedangkan ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg, tapi kan yang paling besar itu satu kemasannya hanya 10 kg. Jadi, nah untuk membeli pupuk sebanyak 20 kg bisa dijumlahkan ya. Misalnya bisa 10 kg dengan 10 kg, ataupun bisa 4 karung pupuk 5 kg, atau kombinasi lainnya. Lalu setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Jadi dari 20 kg, nah coba di sini ya. 20 kg itu kan 20 kg sama dengan berapa ons? 1 kg itu kan 10 ons ya. 1 kg 10 ons, berarti 20 kg adalah 20 dikali 10. Nah, artinya 20 kg itu sama dengan 200 ons. 200 ons. Sekarang satu kemasan kecil pupuk beratnya 5 ons. Jadi 200 ons 200 dibagi 5, berapa hasilnya? Sama dengan 40 kemasan ya.
40 kemasan. Gitu caranya ya. Jadi akan ada 40 kemasan pupuk 5 oz yang dibagi dari 20 kg. Nah, sekarang mari kita berlatih. Ini beri tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Sekarang pupuk yang pertama 5 oz ditambah 5 oz dengan pupuk 1 kg. 5 oz itu berapa kilogram anak-anak? 5 oz ini kan ada 10 oz. 10 oz itu coba nanti kalian disamakan ya. Contohnya nomor 1 misalnya 5 oz dengan 5 oz. 5 oz ditambah, nah, jadi disamakan dulu ya. 5 oz dan 5 oz sama dengan 10 oz. Nah, sedangkan 10 oz itu sama dengan 1 kg ya. Nah, berarti kalau yang nomor 1 ini hasilnya apa? Coba tandanya. Kemudian yang nomor 2, ini jumlahnya 15 oz dan dibandingkan dengan 600 gram. Nah, coba nanti kalian rubah dulu ke dalam bentuk oz ya. Lalu beri tanda lebih dari, lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Nah, sampai nomor 3 ya. Oke, jadi tugas untuk pembelajaran PB1 ini yang tadi membuat 4 kalimat tanya ya. Dan juga ini bagian ayo berlatih halaman 162. Oke, selamat mengerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.